berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang berjumpa kembali dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita responi undangan Tuhan dan alami janjinya yang luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu begitu sempurna dalam Yesus Kristus. Kami menerima undangan setiap saat untuk menghampiri Engkau, dan Engkau berkata, semua beban berat boleh kami bawa kepadamu. Semua keletihan, kelesuan yang kami alami, kami bawa kepadamu karena Engkau akan memberi kami kelegaan. Kami sangat percaya firman-Mu, ya dan amin. Saat ini kami datang kepadamu dengan seluruh keberadaan kami. Bapa, kami ada pergumulan, kami ada masalah, ada situasi yang tidak mudah yang kami hadapi. Ada pergumulan-pergumulan hidup ini. Ada sakit penyakit, ada kesulitan-kesulitan ekonomi yang menekan jiwa kami. Kami datang kepadamu Tuhan, kami sangat percaya bahwa Engkau akan memberi kami kelegaan. Tuhan, angkat semua beban itu. Ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru, bahkan kami percaya Tuhan akan memberi kami hikmat pertolongan dan kuasa yang luar biasa bagi kami untuk melewati semua pergumulan itu, untuk menyelesaikan semua permasalahan itu, sehingga hidup kami berkemenangan hari demi hari. Kami menjadi kesaksian yang nyata akan kehadiran-Mu dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen sering menyebut dirinya sebagai orang percaya. Maksudnya adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pertanyaannya, apakah semua permasalahan yang sedang kita hadapi tetap membuat kita percaya kepada Dia? Sebutan kita orang percaya, tetapi ketika kita menghadapi masalah yang berat, sakit penyakit yang begitu mengerikan, kesulitan rumah tangga yang begitu menyakitkan hati, ketakutan luar biasa karena usaha kita ambruk, karena pekerjaan kita macet, karena kita merasa tidak berdaya dengan masalah kita. Apakah kita juga tetap percaya kepada Tuhan sesuai dengan sebutan kita sebagai orang percaya? Kita akan renungkan firman Tuhan, bagaimana sesungguhnya Tuhan itu selalu dapat kita percaya. Situasi apapun, masalah apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan tetap bisa kita percaya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yosua pasal 10 ayat 16 sampai 43. Kita sudah melihat di bagian-bagian sebelumnya bagaimana Yosua harus berhadapan dengan lawan-lawan yang begitu kuat, yang begitu besar. Bahkan beberapa kerajaan, mereka membuat koalisi besar untuk melawan bangsa Israel. Tentu saja itu mendatangkan kegentaran hati, ketakutan, karena menghadapi musuh yang sedemikian besar. Tetapi dalam perjalanannya, Yosua sudah belajar bahwa Tuhan tetap bisa dipercaya. Tuhan tetap bisa memberi dia dan bangsa Israel kemenangan, walaupun situasinya sangat sulit. Bahkan mustahil untuk mengalahkan musuh, tetapi
dalam perjalanan hidup mereka, mereka sudah tahu Tuhan bisa dipercaya, membuat mereka terus melangkah. Apa yang membuat Yosua tetap bisa mempercayai Tuhan? Mari kita baca ayat yang ke-25. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kau perangi. Maksudnya, kenapa bangsa Israel tidak perlu takut menghadapi semua musuh, semua lawan yang luar biasa? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya di bagian ini kan, mereka sudah mengalahkan kerajaan-kerajaan, bahkan raja-rajanya pun mereka tangkap dan mereka akhirnya eksekusi raja itu. Yosua menegaskan, nggak perlu takut lagi berarti, tidak perlu tawar hati. Kita sudah lihat bagaimana Tuhan campur tangan. Mereka raja-raja yang hebat, mereka punya pasukan yang luar biasa. Tapi ternyata kita bisa tangkap mereka, kita bisa kalahkan mereka. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mempercayai Tuhan. Tuhan itu kalau sudah berkata, pasti menggenapinya. Tuhan akan bertindak supaya rencananya tergenapi dalam hidup kita semua. Yosua ingat betul bahwa ketika dia dipilih untuk menggantikan Musa, membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, itu bukan hanya menaklukkan sebagian dari wilayah Kanaan, tetapi Yosua dipilih untuk memimpin bangsa Israel, menaklukkan semua wilayah yang ada di situ satu persatu. Walaupun ada banyak suku bangsa yang begitu kuat, Yosua sangat percaya kalau Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan yang sudah memilihku untuk membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan, untuk menguasai semuanya, Tuhan juga akan membelaku. Tuhan pasti menggenapi apa yang sudah ditetapkannya. Saudara-saudara, kita harus ingat akan hal ini. Tuhan bisa kita percaya. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan tepati. Kalau Tuhan sudah berkata, perkataannya itu pasti digenapi. Kalau Tuhan sudah panggil kita dengan sebuah rencana tertentu, rencana yang besar, rencana yang mulia, Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang membuat kita sampai pada penggenapan rencananya. Dan yang kedua, kita baca di ayat yang ke-29. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna, lalu memerangi Libna. Di sini kita mengerti bahwa Tuhan itu punya cara bekerja itu sesuai dengan kedaulatannya. Tuhan mengarahkan Yosua untuk memimpin pasukan Israel melewati daerah-daerah tertentu, menaklukkan suku-suku tertentu itu secara bertahap, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu tahap demi tahap. Itu cara Tuhan bekerja. Kadang-kadang mereka dibawa Tuhan ke arah yang bagi mereka kok nggak strategis ya. Tetapi ketika Tuhan arahkan mereka dan mereka taat, maka mereka akan berkemenangan. Tetapi kalau mereka memaksakan diri, mengikuti rancangannya sendiri, tidak seperti yang Tuhan katakan, mereka akan alami kegagalan. Saudara-saudara, Tuhan bisa kita percaya dengan cara-caranya, dengan jalan-jalannya. Bukankah kita punya banyak pengalaman? Kita sudah merancangkan sesuatu. Kita akan lakukan sesuatu menurut hitungan-hitungan logika kita. Kecerdasan otak yang kita anggap kita miliki. Itu semua masuk akal dan pasti akan berhasil. Tetapi ketika kita lakukan ternyata macet. Ternyata tidak berjalan sebagaimana perkiraan kita. Betapa banyak orang akhirnya mengalami kebangkrutan karena berpikir bahwa analisanya,
rancangannya, strategi bisnis yang dia miliki, itu akan membuat dia naik dan berhasil. Tetapi ketika dia coba melangkah di situ, ternyata gagal. Ketika dalam kegagalannya dia tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan kondisikan situasinya sedemikian rupa sehingga dia kembali mendapatkan kesempatan yang kelihatannya kecil dan sederhana. Tetapi begitu dia ambil kesempatan itu dengan tetap mempray Tuhan, ternyata hal yang kecil itu membawa mereka semakin naik, semakin berhasil, semakin sukses dalam hidupnya. Karena apa? Mereka mengikuti caranya Tuhan. Oleh sebab itu, jangan merasa diri sebagai orang yang terlalu pintar, terlalu hebat. Kita harus sadar diri, kita membutuhkan anugerah Tuhan, kita membutuhkan pimpinan Tuhan. Sebelum kita membuat rencana, sebelum kita membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup kita, baik untuk masa depan kita, baik untuk bisnis, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, atau termasuk pasangan hidup kita, atau kemana kita akan melangkah ini dalam perjalanan hidup kita. Penting sekali bagi kita minta tuntunan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Supaya oleh hikmat Tuhan itu kita menemukan langkah-langkah yang tepat, yang benar, yang harus kita raih. Jangan buat keputusan hanya berdasarkan kepandian, pengalaman, atau analisa para ahli saja. Tetapi buatlah rencana, buatlah keputusan dan pilihan sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Karena saudara sudah berkonsultasi lewat doa, perenungan firman Tuhan, dan yang lain-lain yang membuat saudara yakin ini bisa dilakukan. Baru melangkah. Yosua berproses itu seperti itu. Makanya dia tetap percaya, Tuhan bisa aku percaya, makanya aku tidak akan buat strategi tanpa berdoa terlebih dahulu, tanpa minta hikmat Tuhan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kita bisa belajar di ayat yang ke-39. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka, tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos. Seperti yang dilakukan terhadap Hebron, demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. Saudara-saudara, setiap Yosua menaklukkan daerah tertentu, dia selalu ingat apa yang Tuhan perintahkan. Semuanya harus diselesaikan sampai tuntas. Karena tempat-tempat yang ditaklukkan itu penuh dengan berhala. Penduduknya menyembah berhala. Tuhan ingin semua tempat itu dimurnikan, dibersihkan dari semua berhala, supaya di mana bangsa Israel itu masuk ke wilayah tertentu, di situ ada mezbah yang hanya untuk Tuhan saja, bukan untuk berhala-berhala bangsa-bangsa itu. Itu artinya apa? Yosua ingin menjadikan bangsa Israel itu kudus bagi dia. Kudus dalam hari-hari ibadah mereka, dalam perilaku mereka, benar-benar hidup dalam ketetapan dan firman Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu dapat kita percaya sungguh-sungguh, seharusnya setiap keputusan, setiap tindakan, setiap pilihan, setiap strategi yang kita buat, perencanaan yang kita buat apapun, kita jaga tidak melanggar firman Tuhan. Tetap membuat kita hidup bersih, benar di mata Tuhan. Tidak boleh semua yang kita buat itu justru membuat kita menyimpang dari jalan Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Kalau kita lakukan, kita akan terus berada di jalur di mana Tuhan akan memberikan berkat dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Mungkin di antara saudara saat ini ada yang mulai bimbang, mulai ragu karena ada banyak masalah, ada banyak beban, situasi sulit, sakit, penyakitmu nggak sembuh-sembuh, masalah keuanganmu tidak pulih-pulih, pekerjaanmu tetap tidak bisa bangkit lagi, rumah tanggamu dalam keadaan kacau, sepertinya kok nggak ada harapan lagi untuk pulih. Situasi yang begitu mengganggu hati sehingga imanmu mulai tergerus dan kepercayaanmu mulai goyah terhadap Tuhan. Apakah Tuhan masih bisa aku percayai? Apakah Tuhan sungguh-sungguh akan bertindak untuk mewujudkan firman-Nya? Apakah jalan Tuhan yang terbaik? Saudara mulai ragu, mulai berpikir untuk mencari jalan pintas. Kiranya firman Tuhan ini kembali memperbaharui imanmu, kembali membuat saudara percaya kepada Dia. Dan yakin seperti Yosua dan bangsa Israel diberkati Tuhan, diberi kemenangan luar biasa. Saudara akan alami, tetapi ikuti prosesnya Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa apapun situasi dan masalah yang sedang kami alami, Engkau tetap Tuhan yang bisa kami percaya. Engkau adalah Tuhan yang bisa kami andalkan. Ampuni kalau seringkali kami menjadi ragu dan mulai berpikir ingin mencari jalan yang lain yang bukan cara-Mu. Tuhan ampuni kami. Bahkan Tuhan ampuni kami kalau saat ini kami sedang menyimpang dari jalan Tuhan dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah kami. Tuhan ampuni. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkasih, yang mulai bimbang, mulai tergerus imannya, mereka mulai goyah kepercayaannya, mulai meragukan Engkau. Kiranya firman Tuhan hari ini menerangi hatinya dan Roh Kudus menjamah hati mereka. Mereka kembali diperbaharui imannya, mereka kembali fokus kepada Tuhan dan kembali percaya kepada Tuhan. Karena ketika mereka percaya kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan mereka alami. Baik yang sedang sakit, baik yang sedang kesulitan secara ekonomi dalam pekerjaan atau dalam rumah tangga. Semuanya akan dipulihkan Tuhan. Semuanya akan diberkati hidupnya oleh Tuhan. Roh Kudus ajar anak-anak-Mu, ajar kami semua supaya kami taat, kami ikut dan tetap percaya akan cara-cara-Mu Tuhan. Kami sabar dengan proses yang Tuhan kerjakan. Tetap menjaga hati, tidak menyimpang dari Tuhan. Tidak menyimpang dari firman Tuhan. Kami hidup benar di hadapan Tuhan, walaupun mengalami banyak kesulitan. Diberkatilah setiap orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara dan tetap jaga hati, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Silahkan juga jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama dengan iman Mazmur 4 ayat 8-9. Percaya kita bisa mengalami apa yang Tuhan katakan ini. Mari kita katakan bersama-sama. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat, nikmatilah Rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.